Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Filsafat Ilmu. Saya Nur Fadilah Siregar yang akan membahas tentang definisi pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang definisi pengetahuan. Pengetahuan itu berasal dari kata tahu yang memiliki arti melihat, menyaksikan, mengalami, mengenal, dan mengerti. Pengetahuan itu adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau diakui oleh seseorang. Pengetahuan itu informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki, yang kemudian tertanam dalam benak-benak seseorang. Secara umum, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil dari pengakuan pola pikir. Jadi, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran manusia. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan adalah suatu proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Jadi pengetahuan itu harus benar, harus bisa terbukti kebenarannya. Yang kedua yaitu kita membahas tentang jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Di mana pengetahuan biasa ini yaitu pengetahuan sesuatu yang masuk akal. Terkadang disebut dengan good sense, yang berarti pengetahuan yang diterima secara baik. Contohnya, semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena itu memang merah. Benda itu merah, jadi semua orang tahu kalau benda itu merah. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, di mana pengetahuan ilmu itu merupakan ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya adalah usaha untuk mengorganisasikan, mensistemasikan suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari atau dugaan lain yang belum dibuktikan, untuk kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, di mana pengetahuan filsafat ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat menekankan pada universalitas kedalaman kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang mengerucut. Sementara filsafat membahas hal yang lebih luas namun tetap mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup dilonggarkan kembali untuk menerima perubahan yang dianggap lebih positif. Yang keempat yaitu pengetahuan agama, di mana pengetahuan agama yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya, yaitu lewat para malaikat dan rasul. Pengetahuan agama bersifat mutlak, absolut, dan wajib diyakini oleh para penganutnya tanpa bukti empiris sekalipun. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan mistik. Pengetahuan mistik ini adalah pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris dan tidak juga dibuktikan secara akal logika. Jadi mistik ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, itu hanya secara pradugaan. Saya Rizky Wahyuni dari perwakilan kelompok 3 Filsafat Ilmu.
Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang hakikat pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau diakui oleh seseorang. Pengetahuan ini tidak terbatas pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang benar. Nah, pengetahuan ini adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang kemudian tertanam dalam benak seseorang. Nah, masuklah kita ke pembahasan yang kedua, yaitu sumber pengetahuan. Nah, ada pun sumber-sumber pengetahuan yang pertama yaitu rasio. Rasio adalah merupakan pengetahuan yang bersumber dari penalaran manusia. Pada sumber pengetahuan ini diketahui bahwa pengetahuan adalah hasil pemikiran manusia. Yang kedua yaitu empiris. Di sini maksud dari empiris ialah pengetahuan yang bersumber dari pengalaman yang dialami manusia. Sumber pengetahuan ini dirumuskan berdasarkan kegiatan manusia yang suka memperhatikan gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya. Misalnya peristiwa terjadinya hujan di bumi. Peristiwa ini terus terulang-ulang dan dengan proses kejadian yang sama. Hal ini menjadi daya tarik bagi manusia. Muncul pertanyaan, mengapa selalu turun hujan? Dari pengalaman itulah manusia bergerak untuk bernalar hingga melakukan penelitian penyebab terjadinya hujan. Sumber yang ketiga yaitu intuisi, yang dimana di sini maksudnya adalah sumber pengetahuan yang tidak menentu dan didapatkan secara tiba-tiba. Terkadang kita sebagai manusia ketika dihadapkan dengan sesuatu permasalahan, otak akan berpikir sangat keras untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Tingkat berpikir otak berbanding lurus dengan masalah yang akan diselesaikan. Semakin sulit tingkat permasalahan yang akan dipecahkan, semakin keras juga kinerja otak dalam berpikir menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam kondisi tertentu, terkadang semakin kita berusaha untuk memecahkan masalah, semakin sulit menemukan solusinya. Tapi, dalam kondisi yang berlawanan, ketika kita tidak sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah dan melakukan aktivitas-aktivitas, kita seakan terpikirkan solusi untuk permasalahan. Solusi itu muncul tiba-tiba dalam benak kita, tanpa sedikit pun kita menjadwalkan yang berlawanan. Ketika kita tidak sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah dan melakukan aktivitas-aktivitas, kita seakan terpikirkan solusi untuk permasalahan. Solusi itu muncul tiba-tiba dalam benak kita, tanpa sedikit pun kita menjadwalkan atau berusaha mencarinya. Hal yang demikian bisa dikatakan sebagai intuisi. Nah, sumber yang keempat adalah wahyu, atau bisa dikatakan dengan sumber pengetahuannya non-analitik, karena tidak ada proses berpikir dari manusia tersebut. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Biasanya yang dapat menerima sumber pengetahuan yang seperti ini adalah manusia-manusia pilihan. Contoh yang paling dekat adalah para nabilah. Para nabi yang menerima pengetahuan dari Allah. Kisah-kisah mereka pun banyak menginspirasi banyak orang. Nah, dari keempat sumber pengetahuan tersebut dapat disimpulkan bahwa cara berpikir itu ada dua, yaitu analitik, rasio, dan empiris. Dikatakan sebagai cara berpikir yang analitik karena ada proses berpikir yang rinci yang dilakukan manusia. Ada pula cara berpikir yang non-analitik, intuisi, dan wahyu yang tidak memiliki proses berpikir secara rinci yang dilakukan oleh manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu dan pengetahuan. Dilansir dari Australian Academy of Science, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang melandasi ilmu pengetahuan. Membahas 3 aspek yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut adalah penjelasan singkat dari 3 aspek tersebut beserta contohnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ontologi antara lain membahas objek sains, macam-macam pengetahuan, dan struktur sains. Ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dengan berdasarkan logika semata. Contohnya, dalam pelajaran pendidikan agama Islam, membahas tentang berbagai macam pengetahuan. Di antaranya adalah bagaimana sikap murid terhadap guru, sikap guru terhadap murid, sikap murid terhadap guru, dan sikap murid dan guru terhadap ilmu pengetahuan, perkembangan tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, dan lain-lain. Yang kedua, epistemologi antara lain membahas sumber pengetahuan manusia, metode memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenaran dalam sains.
Contohnya yaitu pembahasan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan pelajaran yang diambil dari Al-Quran dan kitab-kitab lainnya sesuai pengetahuan yang ada. Sebagaimana pada pembahasan sikap terhadap guru itu juga sudah banyak diterangkan pada kitab Ta'limul Muta'allim dan kitab-kitab lain mengenai adab atau sopan santun. Dan yang ketiga, aksiologi, membahas soal nilai dalam sains, dalam arti apakah sains itu harus netral atau bebas nilai atau harus terikat oleh norma baik agama ataupun filsafat. Contohnya, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam membahas tentang sesuatu hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya bagaimana kita harus bersikap baik terhadap lingkungan, bagaimana sikap kita sebagai murid terhadap guru. Semua itu termasuk etika yang harus dijaga dengan baik, juga merupakan norma kesusilaan dan norma agama.